apa Ibu Marina? Sik. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doa ya. Oke, untuk memulai pembelajaran, doa terlebih dahulu. Doa, mulai. Doa selesai. Ibu ada beberapa terlebih dahulu. Yang pertama, yang pertama kalian tidak boleh makan, kalian boleh minum, tidak boleh tidur, tidak boleh main HP sendiri. HP-nya minta tolong dimasukkan ya. Jangan main drama bukan salah. Oke, yang bermain drama namanya boleh dinyalakan, yang tidak tolong disimpan ya. Tidak boleh ramai sendiri, diperhatikan ya. Nanti dramanya teman-teman ada yang tahu nggak di sini kita mau belajar apa? Belum tahu. Oke, kita di sini akan bermain drama ya. Iya. Nah, di sini ibu butuh 5 orang untuk bermain drama. Ada yang mau membantu untuk bermain drama? Saya. Oke, yang bermain drama bisa maju. Oke, untuk yang main drama boleh dengerin dulu. Oke, kita akan perkenalkan dulu ya. Di sini ada Mbak Evi yang berperan sebagai Bu Gita. Bu Gita ini sebagai guru BK di sini. Kemudian ada Mbak Revi ini sebagai Cika. Kemudian ada Mbak Ella sebagai Vika, Mbak Risma sebagai Dara, dan Mbak Lailus sebagai Rara. Oke, langsung. Lailus datang ke ruang BK dan mendatangi Bu Gita beserta teman-temannya. Sudah Lailus, tarik nafas dalam-dalam. Kalian semua datang ke sini karena ada yang ingin menceritakan ya? Aku duluan ya, Bu. Aku dapat keperawatan, tapi bukan kedokteran. Rasanya hancur. Sama Bu, aku gagal akuntansi UI. Padahal nilai rapotku bagus, tapi masih ada sedikit harapan. Aku lolos tahap administrasi. Aku juga gagal matematika di PTN impianku, tapi alhamdulillah aku sudah diterima di PTS dengan beasiswa 50%. Jadi ya aku terima saja, lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Kalian masih punya sesuatu. Aku nggak diterima di mana-mana. Ini psikologi Unpad impianku sejak kecil hancur. Ibuku jualan kue tiap hari buat bayar lesku. Sekarang aku cuma bisa bikin dia kecewa. Terus jangan gitu, coba jalan mandiri aja. Dengan apa, Aku nggak sanggup. Kalian nggak ngerti. Risma punya start, Evi punya beasiswa. Kamu masih di PTN. Aku cuma jadi beban. Kelihatannya kalian semua sedang melihat kegagalan dengan kacamata yang berbeda. Ella, kamu merasa gagal karena tidak dapat kedokteran. Padahal dapat keperawatan di PTN top itu sangat prestasi. Tapi Bu, tetap aja gak jadi dokter. Jalurmu memang berubah, El. Tapi apakah tertutup? Lulusan keperawatan bisa lanjut S1, ambil profesi nurse, atau bahkan S2 untuk menjadi manajer rumah sakit. Jalannya lebih panjang, tapi tetap sampai. Jadi ini cuma belokan, bukan jalan buntu. Tepat, Risma. Kamu bagaimana? Kalau gagal STAN, aku buntu. Orang tua justru lebih mau aku ke STAN daripada ke PTN. Risma memang jalur spesial.
finansial. Tapi ingat, itu hanya satu dari banyak jalan jadi akuntan. Kamu bisa jadi D3 akuntansi, S1 di PTS dengan beasiswa, lalu ambil sertifikasi. Dunia keuangan itu memang sangat luas sekali. Aku setuju. Aku ambil matematika karena aku tahu ilmu bisa dipakai ke banyak bidang. Data science, aktuaria, keuangan. Aku nggak pilih bukan juga PTN, tapi oke, ini jalan yang dibuka. Aku ambil sambil cari peluang lain. Gampang kamu bilang gitu, Vi. Kamu kan pintar matematika, pasti gampang dapat beasiswa. Lalu, aku dapat beasiswa karena dari kemarin aku aktif di Olimpiade dan program kampus itu strategi. Kamu kan jago bikin teman cerita dan narasi orang. Itu model buat psikolog. Coba dapat beasiswa, tunjukin pengalamanmu jadi konselor sebaya. Poin bagus, Evi. Lailus, nilai bagusmu itu modal, tapi harus dikonferensi. Seperti Evi konferensi prestasi Olimpiade jadi beasiswa. Kamu bisa konferensi kepedulianmu jadi portofolio untuk beasiswa psikologi. Portofolio? Tapi aku cuma bantu teman ngobrol biasa. Itu loh, Lus. Kamu tulis pengalaman itu. Kamu ikut seminar psikologi, bikin resume. Aku juga mulai mikir kalau jalur keperawatan ini lebih panjang, aku harus mulai cari info tentang program nurse atau beasiswa S2 dari sekarang. Iya, kita harus aktif cari info. Kalau sedang gagal, aku harus udah punya daftar PTS dengan beasiswa. Nggak boleh masih nunggu. Nah, lihat, Lailus, kegagalan satu pintu mempertemukan kalian dengan peta alternatif yang lebih kaya. Ella belajar tentang jenjang karir, kesehatan yang lebih luas. Risma belajar bahwa ada banyak jalan ke Roma. Evi sudah mempraktekkan strategi konferensi prestasi, dan kamu belajar bahwa keputusan adalah musuh terbesar, bukan kegagalan SNPP-nya. Jadi, besok aku mulai cari info beasiswa dan dokumentasikan pengalamanku bantu teman. Aku juga bisa ikut volunteer di komunitas kesehatan mental. Itu dia, aku bisa kasih tahu website beasiswa yang kemarin aku pakai. Aku juga mau cari info tentang nurse. Yuk kita bikin grup buat share informasi. Setuju, saling support. Inilah pelajaran terbesar dari ini. Kalian tidak sendirian. Di ruangan ini, kalian mengubah kompetensi menjadi kolaborasi, mengubah keputusan menjadi strategi. Ingat, dunia karir adalah lautan luas. SNBP hanya satu perahu. Jika perahu itu tenggelam, berenanglah, carilah, rakitlah, atau buatlah perahu baru. Yang penting, jangan berhenti bergerak ke pulau impian kalian. Oke, kasih tepuk tangan dong. Oke, dari drama tadi ada yang pernah di posisi yang dimainkan teman kalian nggak? Pernah. Gimana? Boleh cerita? Sama kayak tadi kegagalan di SNBP, UTBK, sama sebenarnya. Tapi nggak patah semangat kan? Tetap terus mencoba. Awalnya sih patah semangat dulu, terus di situ saya terus mencoba dan sampai sekarang saya bisa bertahan. Ada lagi. Ada satu ya? Oke, ada. Oke. Dari drama tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa yang dapat kita ambil dari drama tadi? Iya, aja gampang mineral. Pokoknya kalau kita
mengakhiri. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa. Mulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.